pakai AC ini. Bapak Ibu ya, sebelum dibagi SK-nya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu itu DMT-nya 1, jaga hari libur, kita kan masuknya ke 4. Nah, berarti pokoknya lewat dari tanggal 2 dibayar. Sudah siapkan kan? Langsung aja bagi. Lewat di tanggal 2 berarti harus dibayarkan bulan berikutnya. Berarti tidak dapat gaji dong bulan Januari. Terus gimana solusinya ini? Yuk kerja, kalau lewat tanggal 2 itu dibayar, itu ketentuan di PKBKN tentang pengadaan PNS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Duluska Zulkarnain. Welcome back to my YouTube channel. Ya, saya akan menepati janji saya. Saya di video sebelumnya, ya, yang ini saya akan memberikan tips and trik bagaimana saya lulus CPNS formasi tahun 2019. Ini pengalaman pribadi aja ya teman-teman ya. Jadi diterima mungkin menjadi masukan, silakan, saya sangat dengan senang hati. Tapi misalnya kalian punya tips dan trik sendiri atau sudah mendapatkan trik-trik yang lain, itu juga nggak apa-apa. So nikmatin aja, tonton aja videonya, semoga bermanfaat. Tapi sebelum teman-teman menonton video ini, mohon dukungannya support channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, serta aktifkan notifikasi lonceng teman-teman ya, agar teman-teman semua di sini mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya upload. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan bacakan tips-tips dari saya. Sebelumnya sudah saya rangkum ya teman-teman ya, biar nggak salah-salah nantinya. Yang pertama itu kita harus niat ya teman-teman ya. Niatnya itu benar-benar dari hati kita masing-masing. Niat yang benar-benar niat artinya niat 100%, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah artinya kita nggak fokus ya teman-teman ya, antara memilih pekerjaan yang sekarang mungkin atau dengan tujuan kita untuk mendaftar CPNS. Dan ingat, CPNS tahun 2021 ini sudah akan dibuka ya teman-teman, dan diumumkan untuk formasinya itu masing-masing daerah itu di bulan April. So tungguin aja informasi-informasi dari website yang terpercaya, tentunya BKN atau dari pemerintahan setempat. Itu bisa kalian cari informasinya sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman ya, pengalaman saya, karena niat saya itu udah bulat ya, tadinya udah 100% pengen mendaftar. Jadi apapun itu, yang lain itu kita kesampingkan. Kita benar-benar fokus, oh saya mau daftar CPNS nih. Nah dari niat itu, kita jadi serius nih teman-teman yang mengumpulkan dokumen yang harus kita scan. Mulai dari ijazah, KTP, kartu keluarga, semuanya kita kumpulin. Benar-benar niat ya. Yang kedua, setelah niat 100%, kita harus memilih formasi tentunya teman-teman ya. Formasi yang tepat dan sesuai, harus sesuai dengan pendidikan terakhir kita atau harus linear. Karena banyak sekali teman-teman kita yang salah memilih formasi, yang harusnya misalnya sarjana akuntansi, di formasinya sarjana ekonomi. Dia pikir bisa, setelah mendaftar, oke, daftar pertama kadang lolos administrasi, tapi bisa menghambat di proses-proses berikutnya. Jadi benar-benar harus sesuai. Kalau formasinya itu sarjana ekonomi, kita sarjana ekonomi itu baru linear. Jadi jangan salah-salah ya teman-teman ya.
Terus ada lagi misalnya sarjana sastra Inggris, sedangkan formasi yang diterima itu untuk guru bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Itu sangat berbeda teman-teman ya. Jadi harus kita pilih formasi sesuai dengan pendidikan terakhir kita atau sesuai dengan ijazah kita. Jangan sampai salah. Setelah itu data kita itu harus benar-benar sesuai ya teman-teman ya. Nama terutama, nama di ijazah itu harus sama dengan nama di akte lahir, di KTP, dan dokumen-dokumen lainnya. Sudah saya jelaskan di video berikutnya, apabila terjadi kesalahan nama satu huruf saja atau kesalahan spasi, letak spasi, itu bisa berakibat fatal untuk proses pemberkasan nantinya teman-teman. Jadi sebelum nih ada pengumuman pembukaan perekrutan CPNS tahun 2021, kalian harus persiapkan diri, cek semuanya dari mulai ijazah, akte lahir, dokumen lainnya seperti kartu keluarga, itu kita cek namanya sama enggak, nomor NIK-nya sama enggak, harus semuanya sama, tidak ada boleh yang berbeda. Jika terjadi mungkin perbedaan, yang harus kalian urus itu bukan ijazah, sudah pasti udah valid, kita harus ikutin ijazahnya aja. Nah mungkin yang akan kita rubah akte lahir kita boleh, KTP kita boleh, tapi untuk ijazah sudah tidak mungkin dirubah lagi ya teman-teman ya. Oke, terus yang ketiga ya, yang pertama niat, yang kedua itu memilih formasi, yang ketiga itu kita harus kenalin diri kita terlebih dahulu teman-teman. Maksudnya apa sih kenalin diri kita? Kita harus kenalin kita ini sebenarnya passionnya di mana. Karena CPNS itu misalnya teman-teman lulus nantinya, amin, itu pekerjaannya nggak semudah atau segampang yang kita bayangkan sebelumnya. Yang orang awam bayangkan sebelumnya itu, oh jadi PNS enak ya, pekerjaannya seperti ini, bla bla bla, seperti itu. Ternyata tidak, banyak sekali pekerjaannya, dan pekerjaan itu akan kita kerjakan bukan 1 tahun 2 tahun ya, jadi selamanya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan hati kita, seperti itu. Nah dari situ kita harus menggali diri kita ini tipe belajarnya seperti apa, kebiasaan kita itu seperti apa, waktu belajar kita itu di waktu kapan, biar fokus mengikuti tesnya nanti teman-teman. Kita harus belajar, walaupun sedikit harus belajar, dan tidak bisa memaksakan. Kita berbeda dengan teman-teman yang biasanya belajarnya kebut 1 malam, seperti itu ya, ada istilah kebut 1 malam, besok ujian, malam ini belajar. Ada yang belajarnya berbulan-bulan, ada yang bisa ikut bimbel online, try out, ada juga yang sekedar nonton di YouTube, macam-macam. Jadi kita harus kenalin diri kita terlebih dahulu, kita ini tipe belajarnya seperti apa, kebiasaan kita seperti apa, dan cara cepat belajar dan biar nangkap di otak kita itu kita harus seperti apa. Harus kita kenalin dulu. Karena setiap individu berbeda dengan individu lainnya teman-teman ya. Dan yang keempat, pengalaman saya mencari grup WhatsApp atau grup Telegram yang sesuai dengan formasi kita. Itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Gimana caranya? Itu di Telegram tinggal kita klik aja. Kita misalnya formasi apa ya, formasi guru bahasa Inggris misalnya, seperti itu ya. Klik aja di Telegram guru bahasa Inggris, itu muncul kok. Dengan kata kunci seperti itu muncul beberapa grup yang kita tuju, tinggal kita join aja. Di sana kita memperkenalkan diri pasti, dan kita simak satu persatu pertanyaan dari teman-teman, kita simak. Nah di sana, di grup itu kita akan mendapatkan banyak sekali materi teman-teman. Materi yang akan diujikan di ujian CPNS tahun ini tentunya ya teman-teman ya. Materi-materi dari tahun lalu. Nah seperti itu. Materi-materi itu biasanya kita sebut apa sih, FR kayak gitu, FR Field Report gitu ya teman-teman ya. Jadi soalnya akurat yang tahun 2019 itu di tahun 2021 biasanya tidak akan jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda seperti itu. Hanya ada pengurangan atau penambahan sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin kondisi COVID atau apa, itu akan menjadi sebuah topik yang akan dipertanyakan pada ujian tes CPNS 2021 nantinya. Baik, yang kelima teman-teman ya,
kita harus belajar cepat nih. Kita udah belajar kita udah punya grup WhatsApp, belajar banyak materi, dan kita tinggal bagaimana caranya belajar cara cepat menyelesaikan soal. Ya, itu saya belajarnya hanya nonton di YouTube ya, banyak sekali. Bisa bisa chat saya atau komen di bawah ini, saya akan rekomendasikan channel YouTube siapa tempat saya belajar sehingga saya berhasil lolos tahun 2019. Oke. Di YouTube itu sudah banyak sekali pilihan dan itu gratis, cuma modal kuota aja teman-teman. Teman-teman tidak perlu ikut bimbel online, tryout atau membeli buku, beli ebook segala macam, tidak perlu. Tinggal lihat di YouTube aja. Pasti kan kalian suka banget nonton YouTube ya, di sini. Di sini tempatnya. Oke. Terus setelah kita bisa penyelesaian soal secara cepat, kenapa harus cepat? Karena soal itu kalau di tahun saya ya, itu soalnya ada 100 dan kita diberikan waktu cuma 90 menit. Artinya, setiap satu soal, satu pertanyaan itu tidak sampai 1 menit. Kita harus menyelesaikan soal itu kurang dari 1 menit biar soalnya terjawab semua. Ya, memang benar tinggal klik. Tapi kita harus berpikir juga kan cara cepatnya seperti apa biar tidak mengasal gitu menjawabnya kan teman-teman ya. Ada beberapa channel YouTube yang memberikan materi-materi cara cepat belajar menjawab soal dengan cepat kurang dari 1 menit untuk beberapa pertanyaan teman-teman tentunya. Ada juga soal yang kita anggap mudah ternyata mengecoh. Ada juga soal yang sulit tapi kita pasti karena kita udah bisa caranya. Nanti kalau berkenan di video berikutnya saya akan memberikan tips-tips menjawab soal-soal SKD tentunya teman-teman. Terdiri dari TIU, tes intelijensi umum, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP kepribadian. Itu bagaimana cara cepat menjawabnya, saya akan bagikan tips-tips di video berikutnya. Oke, yang keenam tips dari saya, setelah kita nonton YouTube, kita punya grup WhatsApp, kita sudah nonton YouTube, cara belajar cepatnya. Kalau saya harus merangkum, teman-teman. Karena saya nggak bisa hanya menonton sekali 2 kali, saya itu tidak bisa. Saya harus merangkum, saya bikin catatan, saya sediakan buku kosong atau buku-buku bekas print out gitu, nggak apa-apa, di belakangnya kita tulisin. Apa yang kita tonton gitu kita tulis sendiri. Karena berbeda ya teman-teman ya, kalau kita tulis sendiri kita pasti ingat, oh saya pernah nulis ini nih. Pas baca soal, saya pernah nulis ini nih. Kita ingat dengan tulisan tangan kita walaupun sudah beberapa bulan atau berapa saya pernah nulis ini. Jadi seperti itu. Kalau saya rangkum dengan tulis tangan sendiri, bukan diketik. Beda. Saya nggak ngetik, jadi saya ingat dengan tulisan tangan saya sendiri. Mungkin teman-teman punya cara lain yang lebih jitu ya. Tapi kalau cara saya, yaitu saya tulis tangan, saya rangkum karena memori otak saya itu kalau saya menulis pasti saya akan ingat. Tapi kalau saya sekedar membaca, dah lupanya cepat banget. Itu teman-teman. Itu adalah 6 tips dari saya. Mungkin yang terakhir, ya jangan lupa berdoa aja. Berdoa. Percuma kan kalau kita sudah punya niat, kita punya belajar, kita punya fasilitas, platform, tapi kita tidak berdoa, artinya kita mendahului kuasa Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Terus berdoa meminta supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita tuju adalah suatu keputusan yang baik. Minta tunjukkan jalan-jalan kebenaran sama Tuhan agar apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia teman-teman. Ya. Mungkin cuman itu ya teman-teman tips dari saya, karena ini pengalaman pribadi saya aja, nggak saya buat-buat seperti itu ya, nggak ada yang saya buat-buat. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi. Semoga berkenan, semoga diterima. Dan yang kurang berkenan mohon maaf, karena ini saya menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Bang bagi tipsnya dong gimana cara lulus, karena saya udah 3 kali tes belum lulus. Bang bagi tipsnya dong gimana caranya, seperti ini. Ya saya cuman simple sepertinya, sangat simple teman-teman ya. Selain itu kan, selain kita berdoa, kita punya Tuhan, ya faktor luck ya. Faktor luck dari setiap orang itu memang berbeda-beda. Tapi apa salahnya kita coba dan kita berusaha. So, thank you sudah menonton video ini. Thank you for watching.